Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestina, 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 oh, Palestine in my heart. Is our destiny. We gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh,
our destiny. We gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop the genocide. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free Palestina. Palestina. Oh, my heart. Palestina. Palestine in my heart. Palestina. Palestina. Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina. Palestina. Oh, I'm in my heart. Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Up. Never again, never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. We gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestine. Oh, Palestine in my Tes tes, apa suaraku terdengar jelas? Jelas ya berarti ya. Oke. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.15 dan sudah banyak juga yang join Zoom, kita akan segera memulai acara Palestine Awareness Class pada hari ini ya teman-teman.
Dipersilahkan untuk teman-teman semua menyiapkan diri, buku catatan, open open kamera menggunakan background, serta jika teman-teman ngantuk, boleh nih siapin cemilannya ya. Tapi jangan lupa untuk tetap fokus, oke? Oke, langsung saja ya kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, perwakilan dari Baik Berisik Jakarta, Semar Satu Tujuan, rekan-rekan SJP STT Terpadu Nurul Fikri, para panitia, serta pemateri yang akan berbagi ilmu pada hari ini, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman peserta Palestine Awareness Class hari ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner, kolaborator, dan sponsor yang telah mendukung serta berkontribusi dalam terselenggaranya acara Palestine Awareness Class pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul, meskipun melalui ruang virtual Zoom, dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar bersama. Perkenalkan teman-teman, saya Najwa Aina Nazkia yang akan menemani dan juga memandu jalannya acara Palestine Awareness Class dari awal hingga akhir nanti. Semoga acara ini tidak hanya menjadi ruang menambah ilmu, tetapi juga menjadi ruang menumbuhkan kepedulian dan menguatkan keberpihakan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Baik teman-teman, agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan terarah dan juga lancar, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, tilawah Al-Quran, sambutan-sambutan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat, ice breaking, sesi dokumentasi, pengisian feedback, dan yang terakhir, doa dan juga penutup. Baik, teman-teman semua, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara ini lebih berkah, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zufar. Kepada Saudara Zufar kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل من ذرية من حملنا مع نوح عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرضين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثيكم شديد
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih kepada Saudara Zufar yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan pada hari ini dapat menambah keberkahan serta menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, setiap acara yang baik pasti lahir dari niat baik dan juga orang-orang baik. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari pihak yang turut menginisiasi dan juga mendukung terselenggaranya acara hari ini. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Kanida Zaharotun selaku Sekretaris dari Baik Berisik Jakarta. Kepada Kanida kami persilahkan. Sebelumnya suara saya terdengar tidak teman-teman? Terdengar, Kak? Yes, Kak. Aman ya? Aman. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya sih sehat ya kalau dari wajah-wajahnya nih yang on cam nih. Oke, semoga sehat walafiat. Sehat jiwanya, sehat raganya, dan sehat iman dan Islamnya teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Linuri innallaha huwas samiul alim al-ayah. Teman-teman, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita semua. Karena pada saat ini kita berkumpul dalam satu perjuangan yang sama, yaitu perjuangan atas nama kemanusiaan, teman-teman. Kalau bukan karena hidayah Allah, rasa-rasanya mustahil kita semuanya bisa berada di ruang ini, di Zoom Meet pada saat ini gitu. Itu semua karena hidayahnya Allah, maka kita patut bersyukur teman-teman. Karena tidak semuanya mau bergabung dalam perjuangan ini teman-teman. Dan mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana seluruh kehidupan beliau adalah perjuangan gitu ya. Perjuangan untuk umatnya. Bahkan di akhir hayatnya yang beliau ucapkan itu adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kita sebagai umatnya sudah sepatutnya mengikuti jalan beliau yaitu jalan perjuangan atau yang biasa kita sebut dengan jalan dakwah. Insya Allah teman-teman semuanya yang ada di sini sudah terkumpul. Ya, sudah terkumpul dalam perjuangan dakwah mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya di sini sebagai Sekretaris Baik Berisik Jakarta mewakili teman-teman dari Baik Berisik Jakarta gitu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang pada hari ini sudah mau berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Dalam perkumpulan yang sangat mulia ini insya Allah gitu. Khususnya pada teman-teman SJPNF. Disebutnya SJPNF ya? Apa sih? STT apa? Iya betul, SJP STTNF. SJP STTNF kan ya? Karena Iya. kemarin tuh nyebutinnya sempat susah banget. SJP STTNF ya? Iya. Iya. Saya ucapkan khususnya terima kasih banyak kepada SJP STTNF gitu yang sudah mau berkolaborasi, yang sudah mau bekerja sama dengan kami, dengan Baik Berisik Jakarta. Karena kita sudah tahu ya teman-teman ya, perjuangan itu kalau misalnya sendiri, kalau misalnya hanya satu komunitas, rasa-rasanya sangat sulit gitu. Ibarat apa ya, sapu lidi. Kalau kita menyapu hanya dengan satu lidi, gitu ya, itu susah membersihkannya. Tetapi kalau misalnya kita
nggak banyaknya lidi gitu. Insya Allah itu akan mudah membersihkannya. Sama dengan perjuangan teman-teman, sama dengan perjuangan, sama dengan apa jalan dakwah gitu. Terus apa ya harus berkolaborasi, harus bekerja sama, harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang. Tidak bisa sendiri, tidak bisa satu komunitas. Kalau misalnya kita mau bekerja sama, kalau kita mau berkolaborasi, insya Allah perjuangan ini akan terasa mudah. Perjuangan ini akan terasa ringan jadinya. Seperti itu teman-teman. Dan juga Masya Allah sekali ya saya ucapkan barakallahu fikum kepada SJPNF yang sudah mau apa ya menjadi wadah untuk belajar, menjadi wadah untuk belajar, menjadi jembatan untuk teman-teman mahasiswa yang lain memperluas pengetahuannya tentang kepalestinaan gitu. Yang mana harapannya teman-teman yang ikut ini nanti bukan berempati, bukan peduli Palestina, tetapi teman-teman juga menyuarakan tentang kebebasan Palestina. Karena ini bukan isu ini udah isu kemanusiaan. Itu bukan konflik konflik Israel Palestina gitu, bukan. Ini adalah sebuah penjajahan, sebuah emosi yang dilakukan terus menerus, stop tanpa henti, teman-teman. Itu pemahamannya tapi sudah 100 tahun yang lalu, yaitu saat dideklarasi Theodor Herzl, teman pahami. Nah, maka yuk sama kita belajar, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita saat ini, sampai kita paham, sampai mengerti, tahu kenapa kita harus terus bersuara, kenapa harus terus berjuang, teman-teman. Teman-teman, siap? Siap. Oke, siap ya, insya Allah ya. Oke, mungkin sampai situ. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang pada saat ini berkumpul dan juga yang saat ini insya Allah semangat ya untuk belajar tentang kepalestinaan ya teman-teman ya. Gitu. Maka saya akan tutup sambutan saya dengan bait birruh bidam nafdi kaya aqsa, dengan jiwa dengan darah kami menembusmu wahai Al-Aqsa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Kanida atas sambutan yang penuh hangat, penuh inspiratif, dan juga penuh semangat. Untuk sambutan Sama-sama. selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Muhammad Said selaku Project Manager dari SCP STT Terpadu Nurul Fikri. Kepada Kak Said dipersilahkan. Terima kasih. Oke, pertama-tama eh, aku berterima kasih meluangkan waktu untuk belajar bersama. Aku juga pastinya. Dan yang ingin aku sampaikan, kalau teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai selesai, harusnya kita udah bisa keluar dari label performatif aktivis kali ya. Yang mana itu cuma kita gerak cuma karena kayak 7 Oktober lalu ataupun kayak saat kejadian-kejadian besar kayak global flotilla yang berlayar lagi untuk dua kalinya seperti itu. Jadi kita insya Allah setelah aku mengenal hari dengan Big Breeze Smart ribuan pasti beranggapan bahwa wah aku sendiri masih masih tahap di atas performatif aktivis gitu yang mana udah tapi belum banget gitu. Jadi kalau aku pikir kita bisa diikuti dari yang mana disampaikan gitu. Jadi terima kasih teman-teman gitu aja.
Ya. Oke, baik. Apakah sudah, Kak Said? Oke, baik. Masya Allah, terima kasih juga kepada Kak Said atas sambutan yang semangat dan juga penuh informatif ya. Semoga kolaborasi dan niat baik ini terus membawa kebermanfaatan yang luas, bukan hanya untuk kita yang hadir hari ini, tapi juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, teman-teman, ada yang tahu selanjutnya masuk ke sesi apa? Nah, teman-teman, ini nih sesi yang ditunggu-tunggu nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi materi, coba aku mau tanya dulu, apakah teman-teman masih semangat? Boleh dong dikasih reaction-nya atau penuhi kolom chatnya. Masih pada semangat tidak? Mana nih reaction-nya? Atau ada yang udah ngantuk? Kalau ngantuk boleh direview lagi cemilannya ya, supaya nanti bisa menyimak dengan penuh fokus. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum kita mendengarkan materi, kita akan berkenalan dulu nih dengan pemateri kita hari ini, yaitu Kasifa Anissa SKM. Nah, Kasifa ini merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dari UHAMKA, teman-teman. Dengan fokus pada pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, saat ini Kasifa aktif sebagai General Assistant di Indonesia for Palestine. Nah, dalam aktivitasnya di bidang kepalestinaan, beliau juga dipercaya sebagai koordinator wilayah baik berisik Jakarta. Selain itu juga, Kasifah ini mengelola program generasi pembebas Al-Aqsa serta menjadi pelatih bagi relawan yang mengajar materi seputar Palestina. Nah, nggak cuma itu teman-teman. Beliau juga menjadi inspirator program orang tua asuh di Gaza, sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan sekaligus peningkatan literasi tentang Palestina. Nah, untuk di bidang advokasi ini, Kasifa juga pernah terlibat sebagai campaign volunteer di Smart Satu Tujuan dalam edukasi kemanusiaan, serta pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Bidang Sosial, Politik, Hukum, dan HAM di PCIMM Jakarta Selatan. Nah, dengan keahlian di bidang edukasi kesehatan, riset sosial, dan manajemen komunitas berkelanjutan, tentunya pengalaman-pengalaman beliau ini pasti sangat-sangat insightful ya untuk kita semua teman-teman. Gimana? Luar biasa sekali ya pengalaman dan juga kontribusinya, terutama nih dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan kepedulian terhadap Palestina. Semoga kita semua bisa banyak belajar dan mengambil inspirasi dari beliau pada sesi kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja masuk ke sesi materi dengan tema sejarah penjajahan Palestina. Kepada Kasifah, kami persilahkan. Jazakallah khair Kak Najwa dan teman-teman panitia. Oh Ya, ya, iya. sebelum kedengar nggak suara aku? Terdengar jelas, Kak. Iya. Waktu bagus. Cuman gimana sih yang hari itu masih pada aman? Aman, Oh, Kak. nah coba kontak dulu. Coba mau lihat reaction yang masih semangat banget nih untuk belajar tentang Kepalestinaan. Karena ini adalah materi-materi awal ya sebelum kita next ke materi-materi inti. Tuh. Kita cek kontak dulu. Eh, kayaknya memang orang-orang pilihan ya, malam minggu, long weekend, tapi teman-teman tetap memilih untuk berada di forum belajar kayak gitu ya. Seperti yang dikenalkan oleh Kak Najwa, salam kenal kembali teman-teman. Aku Sifah, yang kebetulan diamanahkan untuk menjadi koordinator Baik Berisik Jakarta yang akan membersamai teman-teman juga di sini ya. Kita juga akan belajar. Sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Aku pun juga masih perlu banyak belajar atau mungkin teman-teman nantinya yang pernah ikut kelas-kelas lain nanti kita boleh ikut sharing-sharing session juga kayak gitu. Nah, ada pun materi
yaitu adalah tentang sejarah penjajahan Palestina. Nah, mungkin teman-teman itu sering sekali mendengar atau membaca atau melihat bahkan sosial media ya rame banget itu. Kira nih di- kira-kira kalau misalkan mendengarkan kalimat Palestina, apa yang ada di kepala teman-teman kira-kira kalau misalkan Palestina? Kalau teman-teman melihat sosial media, coba aku pengen, apakah teman-teman sudah update-update tentang Palestina? Boleh di kolom chat atau on mic. Yuk, coba. Tadi kayaknya reactionnya banyak banget ya. Belum pada ngantuk ya. Coba dari Said mungkin sebagai project manager, kalau misalkan dengar kalimat Palestina, itu pikirannya Said kira-kira. Ya, ya negara berpuluhan tahun gitu Kak, tapi tetap masih masih memper gitu Kak. Oke. Nah, ini ada nih Najwa nih. Perjuangan. Dari itu Magdi. Terus ada lagi? Pak, dari siapa mungkin ini dari siapa aja nih? Mungkin dari Syifa, Kak Adi, Kak Suwarda. Oke, ya tadi yang disampaikan oleh Said, terus juga Najwa, terus juga ada dari Hasna mendengar apa? Kok yang nggak saya kan ya? Tapi kan juga kayak ini juga nggak politik juga. Oh, siapa ini Bapak? Siapa ini? Ayo, ada yang tahu yang berjenggot ini? Tokoh yang terkenal sebagai pendiri Israel. Udah ada beberapa kotanya. Seakan-akan itu semua. Jadi, yang teman lihat visualisasi tokohnya nih, namanya Theodor Herzl. Saat itu, ya, Palestina tuh masih dihuni mayoritas warga Palestina dari berbagai agama. Jadi agama di sana itu tidak hanya Islam, teman-teman, kayak gitu, yang hidup berdampingan. Jadi ini bukan tanah kosong seperti yang kita bayangkan kayak gitu. Next. Nah, yang menarik dari mimpinya Theodor Herzl di awal itu adalah toh di gitu di pesawat jam kayak gitu. Kenapa? Banyak Robi menolak karena mereka percaya bahwa tanah ini, tanah Palestina ini tidak boleh direbut teman-teman dengan kolonial kita di itu kan perebutannya luar biasa ya, mulai dari penembakan, terus juga penculikan, blokade dan sebagainya. Nah, ini penting yang kita pahami bahwa kritik terhadap Zionisme itu bukan berarti membenci agama Yahudi, karena kita sudah mengetahui di Palestina itu agamanya tidak hanya agama Islam aja atau agama Yahudi aja, tapi ada agama Nasrani dan sebagainya. Nah, ini alasannya. Bagi mereka, tanah yang dijanjikan seharusnya didapatkan dengan proses yang damai, bukan tanah yang diambil paksa dari orang lain. Jika lewat kekerasan justru melanggar nilai-nilai tanah kayak gitu. Yang seperti kita lihat sampai sekarang ya, yang terjadi realitanya hari ini adalah penjajahan masih berlangsung, kumpul malah dihancurkan, penculikan terhadap anak,
perempuan, dan warga sipil. Itu masih berlaku. Oke. Next. Tahun 1997 kan Zionisme ini kayak gitu. Dengan kekuatan uang Zionis, Robi kontra hilang dari posisi yang menentukan menerima ide pendirian negara Yahudi tersebut walau ada minoritas yang sekarang masih ada di Israel seperti Naturel, kayak gitu. Kita pahami bahwa dukungan politik dan kekuatan finansial ini membuat ide pendirian negara Yahudi itu pihak kayak gitu. Yang awalnya ditolak tapi ya kepentingan ya seperti dukungan politik, terus kekuatan finansial yang mereka kira itu akan menguntungkan di bidang bisnis kah, politik kah, media kah dan sebagainya yang akhirnya itu didukung oleh sebagian pihak kembali kayak gitu. Nah, dari sinilah gerakan politik jihadisme itu berkembang secara internasional kayak gitu. Next lagi. Oke. Nah, ini ada ya yang teman-teman lihat ya tadi dijelaskan juga ya. Orang-orang Yahudi yang gitu. Ini ya kelompok di seperti Daturai Karta ini ya yang menolak Zionisme kayak gitu. Kenapa? Mereka percaya bahwa penjajahan kan bukan ajaran agama kayak gitu. Jadi agama ini pun menjelaskan bahwa kekerasan ini bukan ajaran agamanya mereka kayak gitu. Isu pak isu agama kemanusiaan kolonialisme. Oh, oke. Lanjut ke ratus kayak gitu. Nah, jadi tadi itu ada penolakan, terus sebagiannya itu menolak lagi. Nah, Herzl ini tidak pernah putus asa ya untuk mengambil dan mendirikan tanah kayak gitu. Jadi kan para politikus satu di Swiss untuk apa? Pendirian negara orang Yahudi kayak gitu. Jadi tahun 1900 ini nih si Theodor Herzl ini merencanakan untuk mendirikan negara Israel kayak gitu. Ngedekatin siapa aja dia? Paus Pius, King Vittorio, dan Sultan Abu ketiganya itu menolak dan memberi pada kaum Yahudi. Jadi yang kami adalah Allah Palestina yang menolak memberi ya yang namanya tanah itu harus sih atau sesuai dengan hukum-hukum yang ada kan yang namanya kekerasan. Bisa nah, ini dengar ya Inggris ada di tahun 17. Berarti kalau sekarang berapa tahun tuh? Udah 109 ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Nah, ini di deklarasi Balfour ini ya, hasil lobby tadi udah ditolak berkali-kali, terus dia masih ngelobi. Disinilah Inggris kemudian mengeluarkan deklarasi Balfour yang dimana isinya itu mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalkan ada negara asing tiba-tiba menjanjikan rumah kita ke orang lain di luar sana itu. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu yang dirasakan Palestina. Oke, di Google isi deklarasi apa aja yang dituliskan oleh Inggris. Lanjut. Kalau tadi ada Balfour, apa Inggris? Nah, jadi Inggris bukan semata hanya sekadar kemanusiaan, tapi juga kepentingan politik mereka
kayak gitu. Di tahap politik berakhir itu deklarasi akhirnya jadi bagian dari permainan politiknya itu. Kayak gitu, permainan politik secara global. Sementara rakyat Palestina itu menjadi 1923, teman-teman, saat Turki Utsmani kalah dari Inggris di Perang Dunia I, ya, di Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Inggris sebagai pemegang mandat atas Palestina. Jadi ibaratnya kayak Inggris nih, koordinatornya untuk si Palestina memenuhi Balfour, beberapa janji yang memang Inggris tulis untuk keuntungannya sih Inggris itu tersendiri kayak gitu. Nah, internasional deklarasi Balfour itu diterima. Kenapa? Berarti ada kayak gitu. Jadi setelah dalam dunia satu pegang di atas Palestina kan pendirian Israel semakin kepentingan politiknya itu tersendiri. Karena tadi ada kepentingan politik, 19 sampai 1936 terjadilah yang namanya imigrasi besar-besaran kayak gitu. Nah, imigrasi Yahudi dari Eropa itu meningkat drastis. Isinya tuh berubah besaran kayak gitu. Jadi gerakan Zionis internasional ini mengakomodasi migrasi mereka dari Eropa ke tanah Palestina. Jumlah Yahudi di Palestina yang awalnya itu hanya 2% melonjak menjadi 33% dalam kurun waktu 28 tahun aja. Berarti udah ada berapa jutaan tuh yang berpindah tuh dari Eropa ke tanah Palestina. Oke, lanjut lagi. Oke, ini di tahun 1938 ya. Awalnya warga Palestina menerima mereka dengan tangan terbuka. Jadi yang tadi bangsa-bangsa ini nih, bangsa Eropa para diberi minum, dia beri rumah untuk mengungsi sementara dan sebagainya kayak gitu. Makanya sangat amat dihormati lah mereka kayak gitu. Namun para militer ya, para koleksionis Irgun dan Haganah malah melakukan teror pada warga Palestina untuk merebut tanah mereka kayak gitu. Bayangin aja ketika ada eh, teman yang datang ke rumah gitu ya, kita hormati, kita kasih makan, kita kasih tempat tidur, tapi tiba-tiba mereka justru mengambil alih dan melakukan kekerasan di rumah kita kayak gitu. Itu yang dirasakan oleh teman-teman atau saudara-saudara di lanjut lagi teh. Nah, ini teman-teman bisa lihat peta di sini di tahun 1948 ya. Ini masuk ke dalam version plan di mana PBB mengusulkan bahwa pembagian wilayah Palestina kayak gitu ya, mengeluarkan yang namanya Persian Plan yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, 57% untuk pendatang Yahudi, 43% untuk warga Palestina. Menurut teman-teman angka seperti ini atau enggak? Sebagai Palestina yang dia adalah tuan rumah dan pemilik tanahnya. Coba bayangin, 57% untuk pendatang, 43% untuk warga Palestina gitu. Jadi PBB mengusulkan Palestina ya gitu. Masalahnya pendatang Yahudi mendapat bagian wilayah lebih besar meskipun jumlah mereka lebih sedikit kayak gitu. Jadi yang kita rasakan saat ini adalah sama seperti warga Palestina bahwa pembagian ini sangat tidak adil dan ini masih berlangsung sampai saat ini. Oke, lanjut lagi. Kita coba lanjut. Mungkin ini nantinya akan ada yang kemarin kita peringatkan juga. Ada yang tahu kemarin kita memperingati hari apa? Tanggal 15 Mei. 15 Mei 1948. Ada yang tahu itu hari apa? Nakba, Nakba. Ya, betul. Oke, bisa di slide dulu, Kak.
Nah, nih yang kemarin ya mungkin teman-teman aku rasa baca beberapa mengenai yang itu di bahasa itu di mana pada tahun 1948 itu menjadi titik paling kelam yang dikenal sebagai Nakba atau Hari Kehancuran itu. Nah, ratusan desa tuh dihancurkan, ribuan warga dibunuh, ratusan ribu rakyat terusir dari rumah mereka sendiri, terus juga banyak keluarga sampai hari ini hidup sebagai pengungsi kayak gitu. Totalnya teman-teman bisa lihat di sini. Ketika Nakba itu 13.000 jiwa dibantai, 500 desa direbut, 700.000 warga Palestina keluar dari kampungnya. Nah, realita hari ini teman-teman mungkin pernah melihat juga ya realita footage Palestina atau Gaza itu udah hampir merata semua, tidak ada bangunan satupun kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, itu gambaran yang ini ya, yang sedih sekali ya kalau misalkan kita lihat ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada yang tahu mereka lagi ngapain? Ketika Nakba terjadi gitu ya, Zionis mengumumkan berdirinya negara Israel di tanah Israel Israel di sama oh, jadi ditangkan negara mereka mendapat pengakuan dari Amerika Serikat. Sementara saudara-saudara teman-teman kita yang di Palestina itu kehilangan tanah, rumah, bahkan identitas negaranya sendiri kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, ini hari Zionis tidak pernah merasa gitu kita dari Inggris melalui deklarasi Balfour, Nakba gitu ya, dan besar-besaran, lalu mereka membuat negara Israel di sana belum kan bukan bayangin selama 19 menit Israel meluaskan perampasan tanah para Yahudi juga terus berdatang terjadi perang 6 hari yang sangat brutal mulai sekarang disebutnya itu genosida ya, mulai dari pembunuhan, penembakan, terus ditakuti oleh drone dan sebagainya, kayak gitu. Bahkan penyerangannya itu nggak hanya menyerang di wilayah Palestina, teman-teman, tapi juga di tepi barat, Gaza, dataran tinggi, terus juga di Yerusalem Timur, Israel, kayak gitu. Yang ada yang jawab diplomatis ya, betulnya adalah yang diserang itu adalah bagian dari yaitu dan kita untuk terus belajar ya sampai ke inti permasalahannya. Kalau ternyata banyak wilayah-wilayah yang belum kita ketahui, ternyata wilayah tersebut caranya sih Israel. Jadi yang kita tahu itu bukan hanya Palestina atau Gaza, tapi ya tanah para nabi yang memang itu adalah saudara-saudara kita seiman dan juga perihal tentang kemanusiaan. Ya, mungkin setelah itu teman-teman pernah mendengar ya Intifadah tahun 1987. Ada yang udah pernah mendengar belum? Sejarahnya kira-kira. Pernah kayaknya Atau nggak? baru Intifadah. Udah pernah dengar? Yang ini bukan Kak, yang ikoniknya itu yang dilemparin batu sama anak-anak ke tank Zionis. Betul, ya, yang seperti di slide ya. Ya, itu adalah inian Intifadah di tahun 1980. Betul. Saya. Jadi rakyat Palestina saat itu ada istilah yang dikenal sebagai Intifadah. Kayak gitu. Banyak anak muda tuh jagoan itu ada apa sekedar ikon ya, tapi realitanya seperti itu. Anak-anak muda nih seusia kita, seusia Said, Najwa, terus juga Rival, Trinita itu sama melakukan menunjukkan bagaimana perjuangan mereka lahir dari rasa putus asa sekali harapan. Palestina yang udah kuat dengan penjajahan Zionis semakin mengejarkan kanan kayak gitu.
kita harus balas inian apa namanya sudah dilakukan oleh Israel global kenal dengan intifada ini. Jadi apa? Lanjut lagi. Seperti biasa, setelah ada kejadian-kejadian, kita melakukan rapat-rapat. Nah, rapat ini yang disebut dengan perjanjian Oslo. Ini udah bisa di next belum? Atau masih loading di aku? Yaps, ya. Yang setiap kali perlawanan, ya, muncullah rapat-rapat kayak gitu. Nah, kalau yang tadi stop Palestina memang itu hal yang wajar ya untuk pembelaan di tanah airnya sendiri. Setelah kejadian Intifada, adalah yang namanya Perjanjian Oslo di tahun 1993 kayak gitu. Yang niatnya mungkin untuk mendamaikan, tapi realitanya adalah perjanjian Oslo ini sempat dianggap sebagai harapan perdamaian ya awalnya. Tapi pada kenyataannya apa? Wilayah Palestina justru semakin menyusut dan konflik atau perjanjian ini berlanjut kayak gitu. Jadi semakin mencengkeram tanah Palestina melalui perjanjian Oslo. Terus juga wilayah Palestina semakin berkurang, semakin menipis, semakin mendatar kayak gitu. Nah, di sini ada visual ya Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini realita hari ini yang mungkin mulai di pemukiman ilegal, sampai sekarang kayak gitu yang sedang kita usahakan juga dengan berbagai cara kayak misalkan sekarang tadi saya juga udah sempat menyinggung ya para aktivis dari Barat dan termasuk juga Indonesia gitu sedang mendobrak blokade Gaza yang kemarin mungkin si ada aktivis juga ya yang diculik alhamdulillahnya udah keluar dan ini misi ini masih berjalan kita tidak tahu siapa lagi yang akan diculik atau mungkin akan diteror dan sebagainya sampai saat ini blokade Gaza berlanjut kayak gitu. Nah, ini Al-Aqsa yang mungkin teman-teman ketahui bahwa Al-Aqsa ini adalah tanah suci kita yang kemarin itu sempat hampir 2 bulan 3 bulan ditutup oleh Israel. Jadi atau ribuan bahkan ya itu berjamaah di sana dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi orang-orang yang mau ke Al-Aqsa itu sangat amat oleh Israel kayak gitu. Padahal Al-Aqsa ini adalah tanah suci kita. Ya, mungkin itu ya rangkaian sejarahnya ya, mulai dari awal gerakan Zionisme di tahun 1890, terus juga lobby yang dibatalkan tapi terus berlanjut, terus juga mulai dari Natureta mencari wilayah negara Yahudi, deklarasi Balfour, juga bahwa Inggris imigrasi besar-besaran sampai ke yang mungkin pun juga masih terjadi teman-teman. Itu mungkin yang aku bisa sampaikan ya secara singkat. Selanjutnya nanti kita bisa dilanjutkan di forum diskusi mungkin ya, karena Najwa ya. Bisa dulu ke Najwa. Iya, betul, Kak. Oke, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya, karena waktunya juga eh, kita kembalikan lagi ke MC Najwa. Baik, Masya Allah. Keren banget ya teman-teman apa yang disampaikan tadi. Terima kasih banyak kepada Kak Sifah atas materi yang disampaikan. Berarti kalau kita tarik dari awal ya teman-teman, ini penjajahan Palestina nih nggak terjadi secara tiba-tiba nih. Dimulai dari adanya gerakan Zionisme, terus ada dukungan dari deklarasi Balfour. Betul ya Kak Sifah? Sampai puncaknya terjadi pada peristiwa Nakba di tahun 1948. Dan juga sampai pada hari ini yang teman-teman konflik tersebut pasti ini masih terus berlangsung. Jadi kesimpulannya ya teman-teman dari yang tadinya kita nggak tahu kenapa nih tiba-tiba Palestina kok dijajah. Nah tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kasifa kita bisa sedikit memahami benang awalnya dari mana, terus apa penyebabnya dan sebagainya.
Nah, mungkin nih teman-teman, kalau misalkan ingin bertanya, kita membuka kesempatan kepada dua penanya, satu dari Ahwat dan juga satu dari Iwan. Kalau teman-teman pasti penasaran, terus ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Nah, silakan ya teman-teman. Mumpung ada pemateri kita yang sangat luar biasa ini, apabila ada kebingungan atau masih mau tahu, teman-teman bisa banget nih langsung nanya. Ayo ditunggu ya pertanyaannya. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Gimana? Teman-teman masih ada yang bingung? Kita Ayo teman-teman, bisa ya nanti boleh langsung diskusi kalau sama Kak misalkan. Siva. Ya, Iya, betul. kita kalau misalkan ada yang masih dibingungin atau punya pengertian dari teman-teman lain ya, bisa Betul disampaikan nanti. banget. Oh, ada satu chat nih dari Kak Abdurrahman Al-Fatih. Kok bisa Kak pembagian wilayah Palestina lebih sedikit dibanding Yahudi? Nah, kenapa tuh? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Siva Oke, atau pengen ditampung juga nggak apa-apa Kak. kita nih aja kali ya, tanya jawab aja kali ya. Oke, oke. Boleh. Oke, tadi siapa yang nanya pertanyaannya? Kok bisa pembagian wilayah lebih dibanding Yahudi? Nah, kenapa? Karena saat itu ya teman-teman ya, aku sampaikan bahwa saat itu keputusan pembagian wilayah sangat dipengaruhi oleh setelah Perang Dunia Kedua di 1917 di US kan atau rencana di dua negara kayak mungkin teman-teman pahami juga ya. Yang pertama adalah nah, terminal ya. Nah, setelah tragedi Holocaust di Eropa gitu ya, banyak negara baru mendukung pembukaan negara di baru kita lobby ya, ketemu Pak Yusuf ini gerakan Zionis saat itu dapat dari negara besar seperti melalui Balfour dan Amerika Serikat itu. Lalu yang ketiga alasannya adalah strategi ya, teman-teman. Lagi-lagi jadi dalam proposal ya, untuk negara Yahudi itu mencakup daerah apa saja? Pertanian dan akses laut yang meskipun juga Arab Palestina sempat di materi migrasi yang drastis. Belum pembagian wilayah pun di apa tadi besaran dari Eropa itu. Jadi gini, bayar dari rumah orang lain memutuskan membagi rumah itu tanpa juga kenapa pembagian wilayah ini menjadi salah satu akar atau penjajahan terus berlanjut sampai hari ini kayak gitu. Jadi itu ya tadi poin pertama tekanan politik internasional, kedua lobby dan pengaruh gerakan kayak gitu yang di apa keputusan terbesar ada di punya dia ibarat ke politik lalu dan wilayah negara kepentingan di Inggris dan Amerika
yang meningkat kita usiran atau migrasi di Eropa itu atau makin bingung berarti emang Palestina udah di gitu. Palestina bukan hanya Palestina sih atau Baitul mempunyai banyak sumber jadi target penjajahannya si Zionis atau si Israel itu. Orang kalau menyebut Israel itu ya Zionisme ya karena kan ya itu memang ada pro ke Islamisme itu memang mereka ke atau kan kekerasan kayak gitu. Mbak, atau mungkin masih ada yang mau didiskusikan? Nah, Masya Allah, gimana nih Kak Fatih? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin bertanya? Ya, ada lagi yang mau didiskusikan atau yang dibingungin Oh, terkait ada satu sejarah chat sendiri? nih dari Kak Abdul Aziz Al-Palembani. Kak, apakah dampak dari Perang 6 Hari yang dilakukan Israel yang menyebabkan negara-negara Muslim di dekat Palestina belum bisa membantu Palestina secara maksimal? Gimana nih, Kak? Ya, jadi teman-teman satu ya tadi ya kita tadi hari tahun 1967 memang membuat posisi negara Arab dan Muslim sekitarnya ya itu Palestina menjadi melemah sehingga bantuan militer langsung ke nah pada perang saat itu ya Israel itu berhasil mengalahkan beberapa negara Arab contohnya ada yang tahu Mesir, Suriah, dan Yordania gitu. Nah, dampak besar banget gitu. Bukan cuma soal wilayah, tapi juga lagi-lagi yang tadi ya kita bahas ya, strategi dan politik kawasan atau wilayah kayak gitu. Dampaknya itu aja. Nah, yang kita pahami tadi di materi adalah wilayah strategis jauh, bukan jauh ya, wilayah strategis jauh Israel gitu. Jadi Israel menduduki tepi barat ya, timur, dataran tinggi Golan dan Sinai. Kalau teman-teman lihat, nah itu bisa dilihat membuat China terasi kayak gitu. Negara pun kehilangan posisi strategis untuk membantu. Nah, selanjutnya kekuatan militer negara Arab yang melemah kayak gitu. Jadi Mesir, dan Yordania itu kan enam mereka tuh sistem khusus untuk militer negeri mampu ada kontrol perbatasan yang semakin ketat. Jadi dari perang itu perbatasan yang semakin menguasai baik mulai dari akses bantuan ke Palestina menjadi sulit kayak gitu. Blokade ya bahasa mudah akses bantuan langsung ke sini sulit. Itu bahkan nyampe sekarang ya kadang kita itu butuh akses bantuan itu melalui wilayah-wilayah yang diizinkan oleh Israel. Dan lagi ditutup gitu. Jadi memang akses bantuan itu sesulit itu. Blokadenya sih Israel. Lalu muncul konflik yang lebih dari itu sekitar ya khawatir yang pastinya apa kalau terlibat so dampaknya bisa menghancurkan dari bisnis ekonomi sistem pemerintahannya gitu. Terus oh, sampai hari ini negara lihat selalu masih bantuan kemanusiaan dan politik
finansial ke orang langsung. Nah, ini perlu juga bahwa tiap negara punya ekonomi dan berbeda. Jadi, ya bukan selalu peduli, tapi juga keterbatasan dan risiko perang yang sangat besar kayak gitu. Dampak dari perang 4 hari yang dilakukan Israel menyebabkan nasional itu pesannya banyak, mulai dari wilayah yang strategisnya Israel, kekuatan Arab yang melemah di Mesir, Suriah, Yordania mengalami kerugian besar dari perang 6 hari. Terus juga kontrol pun makin ketat, blokade, ketakutan lebih besar di negaranya sendiri, terus juga pengaruh negara besar di dunia. Itu kan kenapa dampak 6 ya kenapa dampak perang 6 hari, karena itu ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan. Oke, mungkin bisa dipahami atau masih. Berarti teknologi Israel sudah sangat besar di tahun begitu sehingga berdampak panjang banyak. Ya, jadi kalau misal kita ngomongin teknologi ya, dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya mereka sudah mempermainkan teknologi ya. Mulai dari CCTV, misalkan Israel, orang-orang itu melakukan uji coba teknologi, mereka masang CCTV tersembunyi, terus nanti ketika ada masyarakat Palestina lewat, wajahnya kedeteksi, udah Oke teman-teman, mungkin Kak Sifanya ada terkendala jaringan ya. Untuk yang tadi, apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab, Kak Abdul untuk Aziz? pastinya. Oh itu, Kak Sifa ternyata terkendala sinyal. Iya, sinyal aku ternyata. Apa kalau udah aman Kak Aziz tadi sampai mana ya? Aku lupa. Oh iya, sampai. Jadi memang dari teknologi dibuat oleh penjajah tuh segitunya kayak gitu. Kedengeran nggak suaraku? Aman kan ya? Oke. Nah, kalau Aman, Kak? sekarang ketika kita mau membantu, kalau misalkan teman-teman melihat perjuangan global Sumut Flotilla, Marvi Mara, tuh Flotilla, Sumut Flotilla pertama. Belum ya? Ya. Jadi Global Sumut Flotilla itu sampai drone-drone tuh datang tuh. Kayak gitu untuk apa? Untuk menakut-takuti, untuk CCTV, mencari target dan sebagainya. Sampai segitunya mereka membuat alat teknologi. Nah, kalau misalnya kita masuk ke era sekarang yang namanya Instagram, itu ada yang namanya nanti materi Hasbara Project akan dijelaskan langsung oleh Teh Sarah ya, terkait media-media kayak gitu. Nah, di media sosial ini ya, ada yang namanya Hasbara Project kayak gitu. Nanti teman-teman bisa belajar di situ propaganda-propaganda yang dibuat oleh si Israel kayak itu. Jadi memang tugas kita adalah melawan narasi-narasi si para penjajah tersebut. Gitu ya, Najwa ya, mungkin ya. Oke, baik, Kak Sifa. Sudah aman ya untuk pertanyaannya, Kak Aziz. Masya Allah nih teman-teman, terima kasih banyak pada Kak Sifah dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat luar biasa, begitu pula juga dengan jawabannya yang sangat insightful ya teman-teman.
Nah, teman-teman yang masih memiliki pertanyaan juga jangan jangan khawatir ya, karena nanti di akhir akan ada pengisian form feedback. Nah, di situ teman-teman bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Sifah atau sudah cukup, Kak? Oke, dari aku mungkin gini, teman-teman. Tadi kita udah coba belajar sejarah Palestina ya, mulai dari akar sampai mengetahui realita hari ini kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mulai belajar Palestina, mungkin ke depan akan merasa jenuh gitu ya. Tapi ini baru dasar banget. Nanti pertemuan kedua, ya, teman-teman akan memahami peran-peran ulama di Indonesia itu seperti apa, kenapa kita sebegitunya harus membela Palestina karena memang banyak-banyak ini ya banyak peran para ulama, pahlawan, sebagainya kayak gitu. Ini masih banyak yang kenapa harus membela Palestina aja masih belum baik-baik aja kayak gitu. Nah, itu nanti akan dibongkar di pertemuan kedua. Cuma yang aku harapkan ya, pesan dari aku closing statementnya adalah teman-teman ketika mengetahui sejarah dasar ini bisa lebih aware lagi kayak gitu ya untuk tentang Palestina, ajari lagi, mengenalkan lebih dekat lagi sejarah Palestina. Mungkin nanti ini materinya bisa di-share ya Kak Najwa ya, kayak gitu Iya, Kak. biar yang lain itu mengetahui asal usul sejarah Palestina ini seperti apa. Itu mungkin Kak Najwa. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Siva, atas penyampaian materi, jawaban-jawabannya, serta juga closing statement-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat nih, Kak, sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Siva. Sertifikat baik. Kepada Kak Said, dipersilahkan untuk melakukan penyerahan sertifikat kepada Kak Siva. Untuk tim media, apakah sudah aman untuk dokumentasi? Jika sudah aman, aku izin memandu aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi? Ya. 1, 2, Oh iya, 3. ada suara nih. Suara. Wah iya nih. Nanti Oke, ternyanyi apa lagi? pas sudah aman, kakak media. Kecilkan dulu, kecilkan dulu. Satu lagi, oke. Aduh, Satu lagi gimana? nih, Kak, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penyerahan sertifikat serta dokumentasinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Sifah atas ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa yang telah dibagikan pada hari ini. Masya Allah ya teman-teman, semoga segala yang telah disampaikan tadi dapat menjadi amal jariah untuk Kak Sifah dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kak Sifa apabila berkenan untuk meninggalkan ruang Zoom dan melanjutkan aktivitas lainnya. Sekali lagi, kami ucapkan jazakumullah khair. Wa iyaki Kak Sifa, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, gimana nih tadi materinya? Nggak Apakah bakal. apakah sudah mengantuk atau masih pada semangat? Teman-teman jangan ngantuk dulu ya. Masih semangat, Masya Allah. Ini kopinya 2 gelas ya, yang semangat ini. Teman-teman, boleh direfill-refill lagi nih cemilan dan juga kopinya. Karena kita belum berakhir. Kita masih ada agenda lagi nih, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu agenda selanjutnya apa? Yang masih pada semangat boleh diramaikan reactionnya ya. Dan tetap stay di Zoom ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ice breaking nih, teman-teman. Jadi di ice breaking ini bukan cuma sekedar seru-seruan aja, karena di sesi ini nanti akan dipilih satu peserta terbaik yang akan berkesempatan untuk mendapatkan reward nih, teman-teman. Dan pastinya teman-teman harus tetap fokus dan ikut berpartisipasi ya. Nah, untuk memandu sesi ice breaking pada hari ini akan dipandu langsung oleh yang sudah tidak diragukan lagi keseruannya. Nah, kepada Kak Gaida, dipersilahkan untuk memandu sesi ice breaking pada hari ini.
Oke, terima kasih Kak Raina atas penyerahan ice breaking matinya ya. Oke, teman-teman, Hmm, selamat siang. Kenalin aku Baida. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan memimpin sesi ice breaking dan seperti biasa ya. Kalau misalnya ice breaking yang online tuh biasanya kebayang nggak sih teman-teman kita bakal ngapain aja? Coba boleh di ngapain tuh Kak? komentar. Biasanya kita Ngapain ngapain sih? tuh? Apakah kita bakal ngeditin teman sebelah? Tapi kayak tidak ada siapa-siapa di sini. Kita tebak-tebakan. Atau kita mau nebak gambar. Terus ada yang Kayaknya lari tulis. di tempat nih Kak, lari di tempat. Oh, selalu di tempat. Aduh, bisa juga ini biar gak ngantuk ya kali ya, Kak. Oke, teman-teman, makan mie ayam. Makan mie ayam. Gak lapar ya, Kak. Oke, jadi teman-teman, untuk ice breaking hari ini kita akan lakuin quizzes atau quiz. Seperti biasa, teman-teman bisa buka joinmyquiz.com dan langsung masukin kodenya. Ada 037028. Jadi, teman-teman silakan bisa langsung masuk ke sini dan pakai nama asli ya teman-teman. Boleh nama lengkap maupun nama panggilan supaya nanti yang menang bisa dari teks siapa. Karena nanti untuk peringkat pertama akan mendapatkan hadiah nanti di last day tentunya ya teman-teman. Jadi silakan kita langsung masuk ke dalam kuisnya. Bisa dibuka joinmyquiz.com. Masukin kodenya 037028. Ya, aku tunggu ya. Oke, udah ada yang masuk nih. Udah ada Kamesha. LF ini siapa nih LF? Tebak-tebakan kah? Tebak-tebakan kah? LF, LF. Nama panggilan boleh ya teman-teman. LF apakah Abdurrahman Al-Fatih? Jadi, oh bener kan? Abdurrahman Al-Fatih. Oke, ada Palembani. Baru 3 orang nih teman-teman. Aku tunggu nih sampai semuanya join ke quiz sama Sabrohat. Oke, ditunggu Kak Adi. Kalau ada kendala nggak apa-apa ya. Kita bakal tunggu kok. Gak ada Zulkarnain. Oh, INF nih, INF siapa ini INF? Ada Risa, Dela. Ya ada 13 orang. Masih ada yang belum masuk. Ya masih ada 23 orang lagi yang belum sudah. Sendiri, sendiri. Mana tadi? Ada 17 orang teman-teman. Iya, ditunggu. Ada minum kah? Bisa. Kirimnya. Ini apa nih? Ini lumayan ya. Ya, Rivaldi ditunggu. Orang. Ini apa, Pak? Enggak ini. Ya.
Boleh. Alhamdulillah. Aku tunggu 1 menit saja sampai kita mulai. Tunggu orang. Pas balik aja. Oke, udah menit ke 26 ya teman-teman buat yang masih nggak dapat. Udah, udah. Nah, khusus nanti semuanya ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Nggak diatur oleh admin. Oke, sudah ready teman-teman? Kalau udah ready coba reactionnya di Zoom. Enggak Andi puasa. Kan gitu. Iya, iya, iya. Ini. Reaction di sini Itu aja sudah Bapak. bisa. Oke, ini pada ready ya. Coba di review lagi lagi materi tentang sejarah penjajahan Palestina tadi yang ditentukan apa ya teman-teman. Nomor 3, 2, 1, silahkan. Aku leaderboardnya juga ya, jadi teman-teman silakan diketik fokus dan dengerin. Mungkin ada sedikit distraksi. Tapi teman-teman bisa fokus. Kita masih di tahun 1948 akan juga tetap berkata kalau tidak kegiatan dan ada adanya bisa kita ada di ini perbedaan sama di sini gantian di kelas sekarang edition dari pertamanya soalnya terus mau terus guys apa sih edition dari 3 besar ada ini sama Allah mungkin tak ada yang bisa berarti juga dan naik ke atas mungkin naik ke atas siapa yang banget ya mbak so teman-teman ya udah coba bisa Wah, ini udah selesai ya. Paling tidak coba kita tunggu sampai semuanya selesai. Apakah ada yang bisa mengalahkannya? Progres penyelesaian.
kesehatan dan dia menyesal kembali. Ibu Kanada bisa kasih kakaknya dua Satrisa di antara itu kita bisa sampai selesai. Bukan. Meja cuma satu tahun lagi loh. Mungkin rasa bisa 2 tahun. Kalau kita ini tak tahu. Oke, bisa ditutup ya. Anggap paling 35 mungkin ya. Siapa yang aku jadi 45. Satu soal lagi. Bantuan kamu naik nih. Akan Mari kita lihat ya progres kamu.
baik. Kita semua ya bisa sudah ada kendala dari Manchester product selections dan kita siapa untuk pertama di tulis dewan hari ini. Kita nanti siapakah tulis Victoria Indonesia juga di depan ada ini. Oke, selamat untuk 3 pemenang. Demikian untuk nih, silahkan hubungi panitia yang ada di grup kontaknya. Dan nanti harapannya ini bisa hadir di last day untuk klaim hadiah challenge untuk day one ini. Oke, keren semua teman-teman ini jawabannya. Koresinya banyak kan ya. Rata-rata di 68% dari keseluruhan teman-teman yang mengikuti quiz hari ini. Semoga ini membantu teman-teman untuk merefresh lagi materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sifah tentunya mengenai sejarah penjajahan Palestina, teman-teman. Oke, mungkin dari aku cukup. Selamat kepada Kani. Nanti silakan di screenshot ya hasilnya. Atau kalau ini peringkat pertama dan konfirmasi ke panitia yang ada di. Selamat pada Dani. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Gaida yang sudah memandu sesi speaking ini. Gimana teman-teman, seru nggak? Seru banget nih kayaknya tadi ya. Masya Allah. Siapa tadi yang menang? Kak Nia. Oke, seperti yang sudah di-mention di awal, kita hanya mengambil satu peringkat ya teman-teman. Untuk Kak Nia, jangan lupa untuk klaim ke panitia nanti. Dan jika ingin mengambil hadiahnya, jangan lupa juga untuk hadiah di day 3, itu tanggal 1 Mei 2026. Jangan lupa untuk hadir ya Kak Nia. Dan untuk teman-teman lainnya, tetap semangat. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, karena masih ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Semangat terus ya teman-teman. Jangan lupa nanti untuk dibaca lagi materinya, karena nanti di akhir akan aku share kembali supaya bisa dipelajari lebih lanjut ya oleh teman-teman. Gimana, masih pada semangat? Mana nih, penuhi reactionnya dong. Oke. Oke nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk aktifkan menggunakan background atau jika tidak bisa pun tidak apa-apa. Untuk kakak media, apakah sudah aman untuk dokumentasi? Aman, aman. Aman. Teman-teman ditunggu untuk on cam-nya ya, supaya rapi nih semuanya kelihatan wajah-wajah rupawannya. Untuk operator mungkin boleh di back layarnya. Ayo guys, on cam sebentar. Ayo, aku tunggu berapa menit nih? 1 menit lagi, 2, 4, 1 kita mulai ya. Ayo yang mau on cam, yang mau ganti avatarnya jadi muka sendiri. Ini kok. Oke, 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 oke. Udah mau satu belum? Belum. Bentar lagi, bentar lagi. 41. Oke. I think that's 40 masih. Ayo, siapa lagi yang mau on cam?
Oke, udah 41. Oke, tahan, tahan semuanya. Wait, oh ini bisa di hide. Sebentar. Satu, dua, dan tiga. Lagi sebentar. Slide kedua. Tahan satu, dua, dan tiga. Sama kali ya. Oh, ini yang game atas dong. Oke, mungkin ada gaya nggak nih? Temen dari kakak JP FV ini. Mungkin teman-teman bisa begini kali ya. Kita ada gaya buat dari satu kayak segitiga kebalik gitu loh. Nah, mungkin bisa begitu. Oke. Oh, gini aja deh. Satu, dua, dan tiga. Down. Lah kita, itu doang deh yang. Coba lagi satu, dua, tiga, slide dua. Terima kasih. Sudah, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya ya. Sebelum ke terakhir nih, teman-teman, kita akan ada pengisian feedback terlebih dahulu. Sebentar ya, teman-teman, ini sedang ada problem di share screen-nya. Nanti teman-teman bisa scan barcode yang sudah ditampilkan di layar, atau jika teman-teman menggunakan satu device, bisa langsung buka aja link yang akan dibagikan di grup WhatsApp ya, teman-teman. Untuk pengisian feedback ini wajib ya, supaya nantinya bisa menjadi masukan dan juga evaluasi untuk kita semua. Ditunggu sampai 5 menit ke depan untuk pengisian feedback ini. Maka ada kendala teman-teman? Sudah semua mengisinya? Teman-teman yang sudah mengisi boleh dikasih reaction-nya atau bilang sudah di kolom chat. Yang belum kita masih tunggu sampai 2 menit ke depannya teman-teman. Oke, ini baru satu nih yang kasih reaction. Apakah sudah semua?
Baik, teman-teman yang masih mengisi boleh dilanjutkan. Sekarang kita akan beranjak ke acara selanjutnya ya. Baik, untuk menutup rangkaian acara pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Kepada Kak Zufar, dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمؤمنين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين خاصة في فلسطين وانصرهم نصرا. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم إنك ولي ذلك وقادر عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر للمسلمين والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak kepada Kak Zufar atas pembacaan doanya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara Palestine Awareness Class hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama tidak hanya menjadi ilmu ya, teman-teman, tetapi juga menjadi kesadaran dan langkah nyata ke depannya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kelas intensif ini masih akan berlanjut di pertemuan berikutnya, yaitu besok banget nih, di jam 8.30 sampai selesai, di ruang Zoom yang sama. Dan untuk kelas day, insya Allah akan dilaksanakan secara offline ya teman-teman, pada tanggal 31 Mei, tempatnya di Masjid Nurul Fikri. Nah, jadi pastikan teman-teman tetap hadir dan mengikuti seluruh rangkaiannya sampai selesai. Oke teman-teman? Jika ada pertanyaan terkait acara, juga jangan sungkan untuk bertanya di grup. Silahkan dimanfaatkan grup WhatsApp-nya untuk bertanya, sharing, ataupun hal lainnya. Akhir kata, saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa menjadi langkah awal untuk kita lebih peduli dan lebih berani bersuara. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh untuk meninggalkan ruangan ya. Semangat terus teman-teman untuk sesi besok. Dipersiapkan ya. See you.